Berikutnya, Sya'ban ini ada amalan-amalan khusus, dan itu menjadi fadilah untuk membuktikan bahawa kita mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dengar Nabi melakukan ini, Nabi melakukan itu di bulan Sya'ban, orang yang mencintai Nabinya, maka dia segera melakukannya. Jadi mencintai Nabi itu bukan hanya puji-pujian. Bukti cinta itu pengorbanan. Seorang isteri yang dipuji-puji oleh suaminya, engkau cantik, engkau rembulan, engkaulah bintang, engkaulah bunga, akulah lebahnya, macam-macam dia bilang. Uang belanja enggak dikasih, tetap dibenci oleh isteri. Maka dikatakan cinta itu butuh pengorbanan. Membuktikan cinta pada Nabi kan dia akan bahawa Nabiku, Muhammadku, tapi waktu disebutkan amalnya dia tidak lakukan. Yang lebih hebat lagi, puji-pujian terus sebelum zuhur. Begitu azan zuhur pulang. Kan cukup hebat. Tadi puji-puji Nabi, melenggak-lenggok puji Nabi. Jadi kepala ke kanan sekali, ke kiri sekali, puja Nabi habis-habis. Azan zuhur berbunyi, satu-satu dia pergi. Itukah yang disebut cinta? Ini kan cinta monyet ini begini. Maka jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, apa yang Nabi lakukan di dalam Sya'ban, nah ini membuktikan cinta kita. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang dia lakukan dan patut kita mengulang sebagai bukti bahawa kita mencintainya. Di antaranya, amalan yang terhebat yang Nabi lakukan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa sunnah Sya'ban. Nah, puasa sunnah Sya'ban ini, itu Nabi melakukannya kalau dalam bulan Rajab. Nabi tidak menentukan puasa Rajab, tidak ditentukan oleh Nabi. Yang penting lakukan terbanyak, Senin Khamis, atau ambil 13, 14, 15, perbanyak. Boleh dengan puasa Nabiullah Daud, itu dalam bulan Rajab, perbanyak. Tapi dalam Sya'ban berbeza. Nabi langsung melakukan setiap hari, dimulai dari 1 Sya'ban. Bahkan dalam keterangan hadis, Nabi hampir menyamai Ramadan, dan beliau berhenti sekira-kira 2 hari sebelum Ramadan. Dan ini bisa kita lihat dari keterangan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya dari keterangan Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum. Rasulullah itu gaya puasanya saking taatnya, saking nampak taatnya, ketika dia berpuasa kami fikir dia tidak akan berbuka. Jadi begitu sabarnya dia puasa, seakan-akan kalau tidak bunyi, tidak datang azan maghrib, seakan-akan dia akan sambung. Tapi kalau dia sedang berbuka, kami fikir dia tidak akan puasa. Nah, itu kebijakan Nabi. Hak ke Allah dijaga, hak untuk badan pun dijaga. Nabi puasa, Nabi berbuka, Nabi salat, Nabi tidur. Itu seorang yang bijaksana. Jadi ada hak Allah, ada hak badan. Kemudian Aisyah menyambung, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aksar siyaman minhu fi Sya'ban. Aku melihat Rasulullah itu puasa sebulan penuh cuma di bulan Ramadan, dan kami mendapatkan, kata Aisyah, beliau itu paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Maksudnya setelah Ramadan, puasa terbanyak Nabi adalah Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain, Aisyah juga mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aksar min Sya'ban. Nabi tidak ada puasa yang lebih hebat selain Ramadan, kecuali Sya'ban. Jadi begitu hebatnya puasa Sya'ban, hampir mirip-mirip Ramadan. Kata Aisyah, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Nabi itu puasa Sya'ban kullah. Bahasa kullahu itu kalau arti dasarnya kan setiap hari, sepenuh bulan. Namun Imam As-Sayyuti dan imam-imam yang lain termasuk Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahawa
maksud bahasa kullahu itu bukan penuh Sya'ban, tapi hampir penuh. Kenapa tidak diartikan sepenuh Sya'ban? Karena bertentangan dengan hadis-hadis yang lain bahawa tidak ada puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan kenapa Nabi berbuka tidak penuh di bulan Sya'ban? Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, iaitu untuk menunjukkan kepada umat jangan sampai terwaham, jangan sampai umat mengira bahawa puasa Sya'ban itu puasa wajib sebulan penuh, sehingga Nabi berbuka 2 hari sebelum Ramadan agar umat jangan sampai puasa sebulan penuh, sekaligus memuliakan Ramadan, karena hanya Ramadan yang punya hak penuh, punya hak penuh untuk berpuasa sebulan penuh. Jadi begitu gaya Nabi memuliakan Sya'ban. Kata Aisyah, hampir sepanjang Sya'ban beliau puasa. Dalam hadis yang lain, tadi hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam hadis yang lain dari Aisyah juga mengatakan, kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Nabi itu puasa Sya'ban hampir sebulan penuh, dan beliau tidak meninggalkannya kecuali qalila, hanya sedikit hari beliau tinggalkan. Nah, dalam catatan sebutkan 2 hari sebelum Ramadan beliau sudah tidak puasa lagi. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, ma raaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Ummu Salamah istrinya yang lain meriwayatkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi dengan derajat yang sahih. Kata Ummu Salamah, aku tidak melihat Rasulullah berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Jadi maksudnya 2 bulan berturut-turut, berarti isteri-isterinya lihat semua Sya'ban itu hampir sebulan penuh, berhenti 2 hari lalu disambung lagi Ramadan, sehingga keluarlah kalimat, kami melihat puasa Nabi seperti 2 bulan berturut-turut. Ini kemuliaan Sya'ban dalam amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana dengan hadis yang pernah terdengar bahawa tidak boleh lagi puasa di atas nisfu Sya'ban? Ini ada hadis ni yang menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza intasafa Sya'ban fala tasumu hatta yakuna Ramadan. Kata Rasulullah, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, artinya sudah 15 Sya'ban, fala tasumu, jangan puasa lagi sampai datangnya Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Imam Ahmad. Dengan bagaimana jadi bunyi hadis ini? Nah, sebahagian para ulama ada yang mendhaifkan hadis ini karena ada sanadnya yang bermasalah. Tapi jumhur ulama pun tidak memakai hadis ini sebagai standar untuk mengatakan haram puasa setelah nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena banyak hadis yang lain menyebutkan Nabi puasa. Dan ini dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah pernah berkata juga dari Abu Hurairah, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin aw yawmain illa rajulan kana lahu sawmun falyasumhu. Nah, jadi kata Rasulullah, janganlah engkau memulai Ramadan sebelum waktunya. Artinya jangan sampai lagi berpuasa sehari atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan, kecuali seseorang yang sudah terbiasa berpuasa sunnah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau begitu, hadis-hadis yang tadi kita sebutkan di awal dengan hadis ini menunjukkan Rasulullah melarang hanya sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Dan tadi hadis-hadis tadi disebutkan oleh isteri-isteri Nabi, Nabi puasa hampir sebulan penuh kecuali sedikit. Makanya hadis jangan puasa setelah nisfu Sya'ban, walaupun ada yang berpandangan dhaif, tapi para ulama menggabungkan hadis-hadis ini. Akhirnya diambillah kesimpulan, yang sering puasa sunnah, jadi sebelum Sya'ban datang dia pun Senin Kamis ada, Ayyamul Bid ada, sering puasa sunnah, maka kelompok ini silahkan puasa setelah nisfu Sya'ban. Karena tadi ada bahasa Nabi, kecuali orang yang sudah terbiasa puasa sunnah, sambung. Boleh Senin Kamis setelah Sya'ban, boleh sepanjang hari, tiap hari boleh, tapi berhenti 2 hari sebelum Ramadan.
Jadi 28 Sya'ban itu hari terakhir, atau 27 Sya'ban sudah cukup. Jangan puasa lagi, hormati Ramadan. Tapi bagi kelompok yang tidak terbiasa puasa sunnah, jadi nggak pernah tuh, jarang, Senin, Kamis nggak ada, nggak terbiasa puasa sunnah, itu para ulama mengatakan cukuplah puasa Sya'ban sampai pertengahan Sya'ban saja. Makanya kan beruntung yang nggak pernah, yang jarang puasa sunnah kan. Makanya kenapa orang sebahagian jarang puasa sunnah, biar Sya'ban pun nggak banyak-banyak nantinya. Kan begitu ceritanya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu itu adalah maksudnya kemuliaan bagi orang yang sering puasa sunnah, diberi kesempatan sambung terus seperti Nabi SAW. Nah, kemudian sebagai catatan, ya, bagi yang masih ada tersisa hutang Ramadan, terutama bagi ibu-ibu, ya, yang punya anak tiap tahun, asal mau qada hamil lagi, mau qada hamil lagi, ya. Kata suaminya, kita planningnya biar sekali besar semuanya, jadi 10-10-nya besar sekaligus semuanya, nanti baru kita istirahat setelah 10 anak. Jadi tiap-tiap tahun ada tu yang model begitu, Pak. Ada. Ya, bagus juga, karena Nabi suka kalau umatnya banyak. Tidak mengapa, boleh. Nah, kalau belum bayar, Sya'ban itu saatnya untuk membayar puasa yang wajib. Kalau memang nggak bisa dilakukan setiap tahun, nggak bisa. Nah, saatnya membayar Ramadan. Maka disuruh qada. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan. Aku juga punya puasa Ramadan yang tertinggal. Kalau perempuan kan banyak yang dimaafkan Allah sehingga boleh tidak puasa Ramadan. Hamil, melahirkan, menyusui, ya. Ini termaafkan, boleh ganti di hari yang lain, ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Engkau yang sakit atau safar dalam Ramadan, boleh buka, ganti di hari yang lain. Itu kemaafan dari Allah. Lalu Aisyah mengatakan, fama astati'u an aqdi illa fi Sya'ban. Aku tidak bisa membayar puasa-puasa itu kecuali dalam bulan Sya'ban. Maksud Aisyah, sebelum Sya'ban dia enggak sempat bayar. Kenapa? Dia disibukkan melayani perjuangan Nabi SAW. Ini sekaligus menunjukkan Aisyah itu paling paham ilmu. Sya'ban itu puasa sunnah. Posisi seorang istri, puasa sunnah itu harus seizin suami. Kalau dia puasa sunnah tidak diizinkan, maka dia tidak boleh puasa. Maka Aisyah di luar Ramadan kadang-kadang tidak bayar dulu, karena kadang-kadang dia sibuk melayani suami. Nah, jadi oleh karena itu Aisyah tidak puasa dulu. Di Sya'ban beliau mengqadha puasanya. Ya, ini bagi ibu-ibu, Sya'ban ini boleh qadha. Nanti kalau niat qadha, maka niatnya hanya qadha, jangan dicampur dengan niat puasa Sya'ban. Tapi sepakat para ulama mengatakan qadanya tertunaikan, Sya'bannya dapat. Karena ibadah kalau digabung antara ibadah maqsudah dengan ibadah ghair maqsudah, dua-duanya dapat. Seperti orang qada puasa di atas Senin Kamis, qadanya tertunaikan, Senin Kamisnya dapat. Bapa yang salat tahiyatul masjid tidak sempat lagi lihat mesin tu, tinggal 1 menit, bertemu dengan qabliyah. Ini pilihannya qabliyah atau tahiyatul masjid. Qabliyah itu maksudah, proseduralnya jelas. Tahiyatul masjid itu ghair maksudah, dia hanya muncul kalau masuk masjid. Enggak masuk, cuma keliling-keliling, merokok-merokok depan sana, itu enggak ada. Selama enggak masuk masjid, enggak muncul solat itu. Apa yang harus kita pilih? Qabliyah atau tahiyat? Pilih qabliyah. Maka dia dapat pahala qabliyah, dia dapat pahala tahiyat. Syaratnya jangan duduk. Syaratnya jangan duduk. Iza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' raka'atain, kata Nabi. Orang yang masuk masjid jangan duduk sampai dia salat dulu 2 rakaat. Dan enggak disebut kalimat tahiyat.
Tahiyat itu bahasanya para ulama, istilahnya para ulama. Nabi cuma mengatakan yang masuk masjid jangan duduk, salat dulu 2 rakaat. Nah, selama tidak duduk, salat apapun itu dapat pahala tahiyat. Jadi kalau waktunya singkat, ambil saja qabliyah. Ketika berniat, jangan dua-dua. Ya Allah, ini aku sengaja salat qabliyah plus tahiyatul masjid. Tak ada. Jangan sebutkan itu di hadapan Allah. Ya Allah, ini plus tahiyatul masjid. Tak ada. Begitu juga puasa qadha. Jangan sebutkan sengaja aku puasa qadha plus Sya'ban. Tidak perlu. Karena yang di atas sudah cukup. Di atas sudah cukup, maka cabang di bawah terikuti. Nah, jadi Sya'ban saatnya untuk mengqadha. Nah, ini amalan yang paling hebat di dalam bulan Sya'ban. Maka Bapak Ibu, bagi kita yang masih kuat, masih sanggup, pintar, tidak bodoh dalam pandangan Allah, Jumaat ini mulai puasa, insya-Allah. Saya enggak maksa. Ya, tapi hanya menganjurkan mari kita berpuasa mulai dari 1 Sya'ban. Setiap hari. Ya. Dan kebetulan kalau masjid untuk Sya'ban kayaknya tidak menyediakan bukaan. Sayang panitia, Pak. Setiap hari sampai panitia enggak bisa puasa gara-gara menyediakan makanan berbuka. Jadi Sya'ban khusus untuk puasa 15 hari kemungkinan tidak disediakan. Tapi Senin Kamis mungkin berlanjut seperti biasa. Kalau Senin Kamis berlanjut seperti biasa. Jadi yang memulakan Allah, mari semangatkan tubuh kita, paksakan tubuh kita selama sehat sebelum Allah lemahkan semua tulang-tulang kita. Mari berpuasa Sya'ban. Mungkin tidak sampai Ramadan, kita sudah dijemput Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan Nabi sekaligus membuktikan Muhammad, engkaulah Nabi kami. Apapun yang engkau lakukan, kami lakukan. Begitu gaya sahabat bersama Nabi SAW. Itu amalan yang paling hebat di dalam bulan Sya'ban. Ada lagi tambahan, yaitu bulan Sya'ban juga bulan yang disebut bulan Al-Quran. Makanya para ulama, termasuk golongan-golongan tabi'in, tabi'in menamakan Sya'ban dengan istilah kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Kami dulu bulan Sya'ban itu dianggap sebagai bulan qurra, yaitu bulan membaca Al-Quran. Di antara tabi'in ada salah seorang yang dikutip namanya, wa kana Amru bin Qais, ada seorang yang bernama Amru bin Qais, iza dakhala syahru Sya'ban, ketika sudah masuk bulan Sya'ban, aghlaqa hanutahu, beliau menutup kedainya sebulan penuh. Wa tafrughu li qira'atil Quran, beliau khususkan waktu menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Ini disebutkan dalam salah satu kelebihan para ulama dulu. Ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Sampai begitunya orang dulu menghormati Sya'ban, ditutupnya toko. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin kita tidak sehebat iman itu. Kalau kita tutup toko kan bermasalah juga. Jadi silahkan buka toko, dan lanjutkan kegiatan, tapi sibukkan diri dengan Al-Quran. Berniatlah Sya'ban ini khatam sekali, paling kurang. Berniatlah Sya'ban ini kalau bisa khatam sekali. Khatam kedua dalam Ramadan. Yang paling sedih ada yang belum khatam-khatam dari Ramadan 2 tahun yang lalu. Jadi cuma pindahnya cuma berapa juz. Sudah 2 tahun Ramadan enggak khatam-khatam. Katanya nyotonyo insya-Allah Ramadan ini tamat. Itu paling sedih kehidupan seperti itu, karena Quran itu sahabat paling setia ketika di akhirat. Rasulullah mengatakan iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah banyak-banyak Al-Quran, karena dia akan datang di hari kiamat. Dia akan memberi syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabat yang selalu bersama Al-Quran? Ini bukan tamunya Quran, sahabatnya Quran. Jadi jemaah mereka Allah, sekali lagi siapkan lisan kita awal Sya'ban, berniatlah kita membaca Quran sebanyak-banyaknya. Kalau bisa niatkan khatam sekali Pak di bulan Sya'ban. Tentu berat karena ini bulan disuruh berpuasa. Lalu kemudian selain daripada itu, perbanyaklah amal saleh, sedekah.
Ini bulan mulia ni, perbanyak amal saleh, karena bulan Sya'ban termasuk bulan yang dikali lipatkan pahala, memuliakan bulan Sya'ban. Jadi sedekah tambah. Yang mau sedekah di hari Jumaat besok, kerana sudah mulai masuk puasa Sya'ban, bagusnya berhenti dulu sedekah. Kerana puasa Sya'ban dimulai hari Jumaat kan. Tapi kemudian ada sedekah makan setelah Jumaat, sedangkan beradu dengan puasa Sya'ban, berarti kita juga tidak cocok lagi ni suasananya sementara ini. Tiba-tiba ada yang sedekah habis Jumaat makan, sedangkan hari itu hari disuruh berpuasa. Berarti simpan wang sedekah-sedekah itu untuk puasa, untuk buka puasa. Jadi Senin Khamis selama Sya'ban itu kalau bisa besar-besaran buat. Tiap hari kambing. Tiap Senin Khamis kambing, tiap Senin Khamis. Perbanyak Pak kehadiran kita untuk puasa-puasa Sya'ban insya-Allah. Nah, itu yang hal-hal yang paling penting dalam urusan menghadapi bulan Sya'ban. Baik, kita cukupkan kerana waktu kita. InsyaAllah kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.